Sekian santap udah remaja. Tocesai. Hai. Unsai hahe. Leho mah. Leho. Belajar dikit-dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat mudah-mudahan panjang umur. Amin. Yang semangat mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Yang semangat mudah-mudahan pulang dari tempat ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil jalali wal kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Alhamdulillah. Yang sama-sama saya hormati, yang saya muliakan, daripada semua pengurus Majelis Taklim As-Salamah Hongkong dan juga ibunda kita sama-sama semua, alhamdulillah, yang mengurus daripada majelis ini, lalu juga ibu Salma, Ibu Salma di Majelis Taklim As-Salamah. Masya Allah, doain panjang umur insya Allah. Semuanya pengurusnya sehat walafiat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang mengadakan acara ini juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumdin ya, tumdin. Ya. Benar? Benar? Oh, betul. Saya pakai jaket ini. Ya, aku alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Masih semangat? Masih semangat ibu-ibu semua, kakak semua masih semangat. Alhamdulillah. Sebelum mulai, mari sama-sama biar makin berkah kita baca sholawat dulu sama-sama insyaallah, ya mudah-mudahan hajat-hajat kita yang kita pengen hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad ya Rasulullah ya Nabi, sama-sama semuanya ya Rasulullah ya Nabi, ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hada matlabi ya Nabi anta al-murtaja يوم زيها بشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زيها بشفع لنا يا خير الأنام اشفع اشفع أرجى شفاعة الله
ya Rasulullah, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafaat, Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah semuanya. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama semuanya. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil qulubi wa dawaiha wa aliyati abnani wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد خير القلوب ودوائها أبنائي وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، يا رسول الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي، الله الله الله. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. sama-sama semuanya. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي، الله الله الله. سيدنا النبي، سيدنا النبي، سيدنا النبي. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي، الله الله الله. شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد. sama-sama semuanya. Ya Hanana bin
ذلك الفضل من الله. يا حنانا يا حنانا يا حنانا الله يا حنانا الله يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا حنانا 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 يا حنانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Saya ada tebak-tebakan. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah, insya Allah ya. Tapi tenang dulu ya, dengerin baik-baik dulu. Jangan hadiahnya doang dipikirin. Hadiahnya nanti foto aja. Tadi mau bawa hadiah dari Jakarta, kelupaan kita tadi. Ya insya Allah mudah-mudahan. Gak apa-apa ya, hadiah yang penting ada kenang-kenangan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih semangat? Masih dong. Alhamdulillah. Teman-teman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehatul afiah, diberikan nikmat keberkahan. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bayangin kalau di Indonesia bisa setiap hari ada majelis taklim. Kalau di Indonesia setiap hari ada pengajian. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di dalam tempat majelis tiada lain untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur orang yang bisa menyebutkan nama Allah, orang yang masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah, itu adalah orang yang diberikan rahmat kasih sayang oleh Allah. Selagi kita masih bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah bukti kasih sayang cintanya Allah kepada kita. Berkata salah satu seorang sufi, Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, ternyata selama ini aku salah, selama ini aku ibadah, selama ini aku bisa mengingat namanya, selama ini aku bisa beribadah kepadanya karena tiada lain adalah rasa cintanya ia kepadaku. Maksudnya rasa cinta Allah kepada hamba tersebut. Bayangin, kita diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Ini kesempatan Allah masih berikan kita untuk bisa mengagungkan nama Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran ada bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat nama Allah, dengan mengingat nama Tuhanmu, hatimu akan menjadi tenang. Maka subhanallah, hari ini kita berkumpul, alhamdulillah. Ini kesempatan dalam majelis seperti ini, tiada lain Allah pengen kepada kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Ya. Tapi saya yakin di sini wajahnya wajah orang-orang soleha semua. Wajahnya enak, di mana enak semua. Ya, alhamdulillah. Untuk mengintrospeksi diri kita, berkata Sayyidina Umar bin Khattab, seorang sahabatnya Nabi, sahabat Nabi, orang yang alim, orang yang hebat, orang yang pintar, tiap harinya sama Rasulullah, tiap harinya melihat keadaannya Nabi. Orang alim, ibadahnya bagus. Bahkan saking hebatnya beliau itu dikatakan dalam riwayat, syaitan ataupun jin takut sama beliau baru lihat bayangannya. Ini saking hebatnya beliau.
Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kalau bisa catat, ini cuma kalimat pendek tapi bisa jadi pengingat bagi kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum nanti kalian akan introspeksi langsung sama Allah. Artinya, ayo kita hitung kebaikan kita, hitung keburukan kita yang ada dalam diri kita. Sebelum nanti apa-apa baik buruknya, maka dilihat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul, tiada lain Allah kasih bagi kita kesempatan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, idolanya kita, manusia yang luar biasa budi pekertinya, manusia yang memiliki hati yang bersih, memiliki jiwa yang luar biasa, yang dimana sempurna secara zahir maupun batin, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wa Khatamun Nabi, pemimpin para nabi, penutup para nabi. Kalau Nabi Adam ini manusia yang paling pertama, umurnya luar biasa panjang. Nabi Adam diberikan keistimewaan nabi yang pertama, tapi bukan pemimpin para nabi. Nabi Adam memiliki gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tuh bayangin, saking atasnya beliau, bapaknya kaum manusia. Ini sekelas Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau melihat ada satu nama. Nama itu bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nama ini asing bagi Nabi Adam, gak pernah ditemuin sama Nabi Adam. Kaget, kok ada satu nama selain dari nama Nabi Adam? Kok nama ini bisa bersanding dengan nama Allah? Sesuatu yang bersanding dengan Allah udah pasti mulia, udah pasti dimuliakan oleh Allah. Ternyata tulisan itu bertuliskan nama Muhammad, samping nama Allah. Ditanya, siapa ini? Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, wa khatamun nabi, penutupnya para nabi. Nabi Nuh umurnya panjang. Ada yang tahu umur Nabi Nuh berapa? Hitung pakai jari boleh. Paling capeannya. Umurnya 900 tahun lebih. Sebagian ulama, jangan astagfirullah, luar biasa, Masya Allah, umurnya 900 tahun lebih. Ada sebagian ulama mengatakan 1000 tahun lebih. Pokoknya umurnya panjang, beda sama kita. Umurnya panjang, dakwahnya luar biasa, gigih. Dia dikenal dengan orang yang gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun atau 1000 tahun lebih beliau berdakwah. Tapi lihat, orang yang ikut beriman kepada Allah, ikut Nabi Nuh gak banyak. Anak istrinya Nabi Nuh gak ikut Nabi Nuh. Ketika peristiwa banjir bandang, lihat, Nabi Nuh udah ajak, ayo naik ke kapal. Anak istrinya gak ikut Nabi Nuh. Mereka mengingkari Nabi Nuh, malah naik ke atas gunung. Habis begitu. Yang ikut Nabi Nuh bisa dihitung, gak banyak, umurnya panjang, tapi yang ikut cuma puluhan. Ini Nabi Nuh. Nah, kalau pengen dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini meninggalnya umurnya sama rata-rata kayak kita. Umurnya nggak panjang, tapi lihat, hari demi hari, era demi era, zaman demi zaman, terus berkumpul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertambah, dan hari ini kita ini hanya 0,1%-nya aja dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini umatnya Nabi ini, umat Nabi Muhammad ini umat yang berbeda dengan umat yang lain. Bayangin tuh, kalau ada satu pendosa, jadi ada satu riwayat nanti di hari kiamat itu, di yaumil akhir, ada satu pendosa-dosanya banyak, datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, wahai Nabi, mintakanlah ampunan kepada kami ini orang-orang pendosa kepada Allah. Minta ampunan kepada Allah untuk kami. Nabi Adam bilang, nafsi, urusan saya, urusan kamu. Istilahnya kalau kita punya dosa, kita tanggung sendiri begitu. Ini Nabi Adam.
Datang lagi kepada Nabi Nuh, jawabannya sama, nafsi-nafsi, urusan saya, urusan kamu. Datang lagi kepada Nabi Musa, datang lagi kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil, datang lagi kepada Nabi Ismail, datang lagi kepada Nabi Isa. Jawabannya semua sama. Urusan kamu, urusan saya. Tapi di situ ada nabi yang berbeda dengan nabi yang lain. Dan nabi ini bukan pendosa ini yang menghampiri nabi, tapi nabi ini yang menghampiri pendosa ini. Mengatakan analaha. Kamu ini milik saya, dan saya ini yang akan memberikan kepadamu syafaat. Nah, ini kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditolong langsung sama Nabi, bayangin tuh. Ditolongnya sama manusia paling sempurna. Kalau mau dibilang paling ganteng, paling ganteng. Oh, ibu itu paling senang kalau ganteng kan? Nabi Muhammad paling ganteng, lebih dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi kalau pengen dibandingkan dengan Nabi Muhammad, berkali-kali lipat Nabi Muhammad lebih ganteng. Jangankan dari gantengnya beliau, dari budi pekertinya beliau, orang udah jatuh cinta sama beliau. Melihat dari jauh, akhlaknya, budi pekertinya beliau. Tadi ada orang-orang yang tadi dia benci sama Rasulullah, tiba-tiba menjadi sahabatnya Nabi. Itu baru melihat akhlaknya Nabi, gimana lihat wajahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Kita sebagai umat Nabi ini luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga hari ini sama-sama kita berkumpul di bulan Sya'ban. Ini bulannya Nabi Muhammad. Semua kebaikan-kebaikan diangkat sama Allah. Ya, kemarin di bulan Rajab banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah, luar biasa. Saya senang banget ya. Ini tinggal di Hongkong tapi luar biasa. Alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Sedekahnya juga jangan lupa ya, sedekahnya jangan lupa. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Kemarin di bulan Rajab ini Allah Ta'ala melipat gandakan semuanya, kebaikan maupun juga keburukan. Jadi kalau orang melakukan kebaikan di bulan Rajab, satu kebaikan dihitungnya itu dikali-kali lipat gandakan. Kalau orang maksiat di bulan Rajab juga sama bisa. Nomor satunya udah nggak bisa. Ini di bulan Rajab. Sekarang di bulan Sya'ban. Dan Sya'ban ini diangkat semua kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilihat oleh Allah. Kamunya nggak kelihatan. Lebih banyak ngajinya dibandingkan nonton sinetron. Lebih banyak ngajinya dibanding nonton FTV. Nonton FTV-nya apa? Azab. Jangan sampai waktu saya bertanggung jawab nanti. Lumayan kan? Iya. Lumayan ya. Terbang boleh nanti insyaallah saya tunjukin ya. Saya juga bingung itu kok saya bisa ya. Asli kok nggak bisa. Biasa. Ternyata pakai tali dulu ya. Alhamdulillah. Nah, tadi di laut saya pengen nyoba cara minta salam. Gak bisa, jadi saya gak yakin ya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban ini luar biasa. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan Syahrul Rajab Syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah. Syahrul Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan suci Ramadan bulan umat saya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama memberikan contoh pada kita, contoh gampangnya diilustrasikan. Rajab ini seperti orang yang menanam pohon. Baru nanam bibitnya di bulan Rajab. Ketika sampai di bulan Sya'ban, tanaman tadi tumbuh menjadi pohon. Ketika sampai di bulan Ramadan, pohon yang tadi sudah tumbuh menghasilkan buah. Nah, buah ini dianggap seperti apa? Seperti pahala-pahala yang kita lakukan di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Nah, ini ilustrasi dari ulama gampangnya. Kenapa dikatakan syahri, bulannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga berpuasa di bulan ini, di bulan Sya'ban. Lalu juga di bulan ini turun satu ayat. Nah, ini fadilahnya. Turun satu ayat yang masyhur, yang sama-sama kita kenal. Tadi mungkin dibaca juga dalam maulid.
Kita baca satu ayat yang luar biasa, ayat yang sama-sama kita kenal, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ayat ini turun di bulan Sya'ban. Gimana? Ayat ini turun di bulan Sya'ban, maka fadilahnya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dibaca tentang sholawat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersholawat kepadaku sekali, maka akan dibalas kepadanya 10 kali. Dibalas langsung. Dalam riwayat lain, malaikat yang akan menjawab salam tersebut. Maka subhanallah, sholawat ini amalan yang paling terampuh, amalan yang paling luar biasa, gak bakalan tertolak. Kita sholawat sengaja maupun tidak sengaja diterima. Itu sholawat. Mau secara kita dalam hati kita, oh ini secara ini atau lagi santai, tidak jadi masalah, diterima. Amalan paling ampuh adalah sholawat. Nah, luar biasa di Sya'ban. Kemarin di bulan Rajab juga terjadi peristiwa. Nah, ini edukasi buat kita. Isra wal Mi'raj. Ini peristiwa luar biasa. Ada orang-orang yang tidak percaya sama Isra wal Mi'raj. Ada orang-orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita yakin kepada Allah, harusnya yakin kepada Isra wal Mi'raj. Memang kalau secara logika, mengandalkan logika akal saja, peristiwa ini luar biasa. Karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauhnya 1400 km. Dan Nabi SAW dikatakan dalam Al-Quran, Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dalam satu malam, bayangin, dalam satu malam Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diangkat langit demi langit, kembali lagi ke Masjidil Haram. Maka ketika itu Nabi cerita kepada orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, tiba-tiba banyak orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Iman mereka nggak kuat, nggak sepenuhnya yakin kepada Allah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang baru mendengar dari sahabat yang lain, oh Rasul SAW mengatakan demikian, langsung percaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq ini gelar yang didapat oleh Sayyidina Abu Bakar dari peristiwa ini. Artinya yang membenarkan. Beliau ini orang yang pertama membenarkan. Maka kalau dalam ulama mengistilahkan namanya beliau Abu, itu artinya bapak-bapak. Bakar artinya pagi-pagi. As-Siddiq yang membenarkan, artinya bahwa bapak yang pagi-paginya membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti udah pada tahu dari peristiwa itu dan pasti paham tentang sholat 50 waktu. Tapi yang harus ditekenin di sini adalah peristiwa ini menunjukkan satu, linuriyahu min ayatina, menunjukkan kekuasaannya Allah, menunjukkan kebesarannya Allah. Ada peristiwa yang secara logika akal kita nggak bisa terjadi, nggak mungkin terjadi di muka bumi ini, namun Allah Ta'ala tunjukkan atas kehendak Allah bisa terjadi. Nah, ini sama-sama yang menjadi akidahnya kita, penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas apa kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saya kasih pertanyaan. Sebutkan Nabi yang nomor jumlah Nabi ada berapa? 25. Yang tidak wajib kita ketahui ada berapa? Ratusan. Banyak ya, banyak. Berapa? Sebutin nomornya, angkanya. 1000 lebih. Salah. 100 berapa itu? Ayo. 100. Aku mirip 124. Sudah? Ya, silakan maju. 124.000 nabi ya. Ini jumlah nabi yang tidak wajib kita ketahui, jumlahnya ada 124.000 nabi. Silakan kakaknya. Ah, toce saya. Apa bahasanya, mongolnya bahasa sini apa? Silakan. Ceng.
Kalau bahasa Jepangnya saya tahu. Ya orang Jepang asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya. Kita aja kamera. Gak apa-apa ya foto ya. Aku juga. Arigato. Saya mau tinggal di Hongkong aja ya. Dia bisa ngomong bahasa apa sih? Bahasa Kantonis. Kantonis. Saya ini aja dah. Lanjut. Ada saya kasih pertanyaan lagi. Baik, ini jam berapa? 11.50. Jam 9. Alhamdulillah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dalam perjalanan ini ada lagi pesan bagi kita. Pesannya adalah tentang sholatnya kita. Sholat tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini sebenarnya keringanan yang luar biasa. Awalnya itu dari 50 waktu dikasih keringanan itu jadi 40 dulu, sampai 30, sampai 20, sampai menjadi 5 waktu. Dan ini berkat Nabi Musa. Nah kita ini bersyukur, alhamdulillah ada Nabi Musa pada saat itu. Nabi Musa ini minta keringanan pertama kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, coba mintakan kepada Allah, umatmu ini umat yang lemah, umatmu ini gak bakal bisa, kata Nabi Musa. 50 waktu gak mungkin, umat kamu umat yang lemah. Benar kata Nabi Musa. Jadi 40 waktu terus datang lagi kepada Nabi Musa, jawabannya juga sama. Minta lagi kepada Allah, coba minta lagi keringanan. Minta sampai menjadi 5 waktu, Nabi Musa masih mengatakan minta lagi kepada Allah keringanan. Umat kamu ini umat yang lemah, umat kamu gak bakal sanggup, gak bakal bisa. Ternyata benar perkataan Nabi Musa. Kadang kita subuh kita kesiangan, betul? Kok pada bilang betul, benar ini? Tapi siang sekarang subuhnya. Subuhnya kita kadang Repotan. malam juga, wah Kerepotan. berangkat kerja. Padahal sholat bisa di mana aja. Ya, air juga kalau bisa, nggak ada air bisa bertayamum. Tapi dahulukan lebih afdal dengan air. Baik. Yang ketiga, asarnya kita kadang Di perjalanan. pulang kerja ya. 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 Oh, asar belum. Di sini kapan pulang? Hah? Tocesa. Maghribnya kecapean. Hah? Tocesa. Isyaknya kelupaan dan ketiduran ya. Kecapean. Sini malam juga ya pulangnya. Masya Allah. Tocesa. Arigato gozaimasu. Itu sholatnya kita. Coba pertanyain lagi sama-sama. Apa ada yang lebih, apa udah baiknya apa belum? Ya, kalau dalam Risalatul Jami'ah itu dikatakan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi, beliau katakan orang kalau sholat itu perlu adanya yang namanya hudurul qalbi, datangnya hati, hadirnya hati. Percuma gerakannya bagus tapi hatinya nggak hadir. Nah, ini secara zahirnya. Lalu secara rukun qaulinya dia, bacaannya dia udah benar apa belum? Rukun fi'linya dia, gerakan dia dalam sholat udah betul apa belum? Nah, ini dipertanyakan kita untuk menghadirkan hati kita di dalam sholat. Maka salah satu tips dari Nabi besar Muhammad SAW, kamu yang pengen beribadah dengan khusyuk, anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Artinya khusyuk. Kalau depan bos kita duduk, kita ikutin apa kata bos kita. Nah ini anta'budallah ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya.
Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kamu tidak melihatnya, namun ia melihatmu dalam keadaan apapun. Nah, ini yang pertanyakan bagi kita, sholatnya kita. Sholat itu dalam hadis Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya kita. Percuma kita punya banyak kebaikan, percuma kita di dunia bagus kita sama orang-orang, ketemu orang dengan baik dan seterusnya, namun sholatnya kita berantakan. Karena as-sholatu ibaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Kalau ada bangunan seperti ini, anggaplah tiang-tiang ini kayak kebaikan-kebaikan kita, sedekahnya kita, lalu seterusnya. Lalu ibadahnya kita, sholatnya kita di tengah-tengah, hancuran tengahnya, habis semuanya hilang. Maka inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah, sholatnya kita. Ya Allah kasih keringanan bagi kita yang nggak bisa dalam sholatnya tadi bisa bertayamum kalau nggak ada air, kalau nggak bisa sholat berdiri bisa duduk. Allah kasih keringanan lagi, kalau nggak duduk dikasih lagi bisa tiduran, ya kalau lagi sakit bisa tiduran, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholatnya kita hati-hati, bukan cuma untuk menggugurkan kewajiban kita. Banyak persepsi orang-orang kalau sholat itu cuma karena wajib doang, cuma karena wajib. Wah, karena wajib saya sholat. Bukan. Sholat itu karena kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru betul. Kita punya rasa butuh, kita punya rasa, oh saya memang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru betul. Tapi kalau cuma menggugurkan kewajiban saja, itu tidak hadir hatinya. Kita ini butuh kepada Allah. Minta dalam sholatmu. Kalau kita lagi curhat, jangan curhatnya sama manusia di sosmed ya. Saya suka bingung di status WA tuh, kadang orang suka bilang, ya Allah kok hidup saya begini amat ya, kok di status ya, kok nggak langsung di sholat kamu curhat dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, malah di status, kan aneh. Berarti buat manusia. Dan jangan perlu berharap kepada manusia itu pasti mengecewakan, betul? Ya, ini betul. Kayaknya pada tahu semua ini ya. Iya, itu manusia. Pengalaman, wow. Manusia begitu. Aibnya kita sama manusia itu gak bakal hilang. Pasti diingat, betul? Kita punya kesalahan sama manusia memang hilang. Tapi punya kesalahan sama Allah, punya sesuatu salah kita kepada Allah, sekali kita minta ampun kepada Allah, diampuni oleh Allah. Ada hadis qudsi, kalau bisa diingat, hadis qudsi ini mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama dia apabila dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila ini seorang hamba ingat diri aku di dalam diri dia, maka akan kuingat dirinya di dalam diriku. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baru ingat Allah bersama dengan kita. Kita taruh Allah Ta'ala dalam hati kita, cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada kita ditaruh di dalam dirinya. Nah, ini luar biasa. Beda dengan manusia, mahallul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Gak ada yang sempurna kecuali satu manusia, Nabi Muhammad SAW. Dan yang sama-sama bisa menjadi motivasi bagi kita. Ayo sama-sama kita perbaiki ibadahnya kita, apalagi di Sya'ban. Perbaiki juga ibadah-ibadah yang lain, luar biasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Dan juga apalagi yang kita yang ada di sini sedang berjuang, sama-sama ayo kita beribadah kepada Allah. Minta apa yang kita minta. Sekarang hajat ini Allah Ta'ala lagi lihat. Nanti malam nisfu Sya'ban jangan lupa minta apa yang kita pengen. Di situ Allah Ta'ala lagi ngedengerin kita. Minta apa nih hamba-hamba saya? Istajibuni fastajib lakum. Minta kamu kepada saya, istajibuni istajib lakum. Kamu minta kepada saya, akan aku kabulkan kepada kamu. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah ini sama-sama bisa kita perhatikan. Saya kasih pertanyaan satu lagi. Sebutkan Nabi yang membuat nungguin ya. Ini pengen tak buka, nanti nggak bisa di-tap lagi. Saya kasih yang susah ya.
Karena orang-orang soleha semua ya ustazah semua. Nama bulan aja. Sebutkan 12 bulan dalam Islam Hijriah. Fadhol, silakan. Silakan maju ke depan. Berdiri aja teh. Maju, silakan naik. MC-nya boleh nggak? MC, hah? MC ya, MC nya tahu. Silakan, ayo yang mau naik. Ya silakan, boleh. Gak apa, maju ke depan dulu. Di sini juga ada bulan Cina kan kalau nggak salah ya. Bulan telat. Ya silakan. Ada silakan. Iya, tadi berdiri aja, tapi suruh berdiri aja. Satu lagi bacakan surah Al-Maidah 1 sampai 30. Bacakan surah yang mudahnya. Atin wa zaitun. Silakan. Ya, silakan maju ke depan. Iya. Kakaknya dulu sebutkan 12 bulan dalam Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Safar, Zulhijjah, Dzulhijjah. Setelah bulan Rajab bulan apa? Setelah bulan Ramadan bulan apa? Jangan dikasih tahu. Udah apa? Syawal. Setelah bulan Zulhijjah terakhir. Biasanya orang setelah bulan Zulhijjah. Setelah bulan Zulqa'dah Zulhijjah. Setelah bulan Zulhijjah Muharram lagi. Muharram. Buku tahu. Kita silakan. Ya aja. Oke, siap. Ya, silakan dulu yang mau baca surah Atin, silakan. Silakan surah Atin. Namaku disebut. Habis surah Atin baca surat Al-Baqarah ya. Silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa baladil azim. Laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Summa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب ذلك من الشاهدين. Karena dukung aja ya. Silakan makan. Silakan makan. Kakak siapa? Dari mana? Ashab Alwi. Ashab, silakan. Iya. Ya, silakan.
Semoga jazakallah. Hukumnya di mana? Semua. Di sini, di sini. Apa sih tadi bahasa terima kasih? Satu lagi pertanyaan terakhir. Habis itu kita istirahat dulu. Sebutkan siapa Kirain masih jam 6. pamannya pamannya Nabi Muhammad. Ya. Semuanya betul semua. Jangan semuanya. Oh, masya Allah. Sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad. Langsung. Silakan Ibu. Ya. Makanya silakan sebutkan 6 keluarga Nabi Muhammad. Lumayan ya. Ya, ada mana? Silakan Ibu. 6 keluarga Nabi Muhammad. 1. Bismillah. Punya iya, fokus. Silakan. 1. Abdullah, betul. Aminah, betul. Adik saya namanya Aminah. Iya. Tenang dulu, tenang. Baik. Bismillah, silakan. Yang ketiga. Anaknya Nabi yang perempuan Fatimah Zahra. Istrinya Khadijah, betul. Anak yang perempuan Fatimah Zahra. Fatimah. Hasan Hussein cucunya, iya betul. Tadi siapa Hasan Hussein? Cucunya. Fatimah siapanya Nabi? Anaknya, putrinya. Ya kasih tahu. Abdullah siapa Nabi? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, betul, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Silakan. Habisnya, ini kene. Ngeblur. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, salam. Angkat tangannya sama-sama. Ya Daraji ya Rasulullah, salamun siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syari wa Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syari wa وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. يا رسول الله, سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. نحن جيران من الحرم حرم الإحسان والحسن. يا رسول الله, سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج فنفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وثبتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, insyaallah nanti habis ini kita akan lanjut kembali. Nanti kita akan bahas tentang hati. Ya, tadi kita secara zahir udah paham ibadahnya kita, lalu juga tentang kebaikan-kebaikan kita yang secara terlihat udah bagus. Tapi habis ini kita lihat dengan batinnya kita. Maka insya Allah habis ini kita akan sama-sama lanjutkan lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah juga nanti dilanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Oh, ada yang mau minta doa juga, kita doakan untuk Ibu Yunida yang sakit stroke. Ya Allah. Lalu juga adik Fatur Rauf, kakinya belum bisa buat jalan, kecelakaan ya Allah. Lalu juga almarhum Bapak Ganjar, kita doakan yang ini dulu yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bacaan-bacaan kita, dengan salawat kita, dan juga habis ini dengan fatihahnya kita doakan semoga sembuh kembali, mudah-mudahan bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allah ya kerasta'in. Amin. Lalu juga kita doakan untuk bacakan Fatihah untuk almarhum Bapak Sirbin Inam harinya, lalu juga Bapak Seri bin Paidi, adik Fadli bin Seri, Bapak Sahib bin Muhsin. Semuanya almarhum kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosanya, dan juga di bulan Sya'ban ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daripada makamnya makam yang menjadikan taman syurganya Allah Subhanahu wa taala, Raudhah min riyadil jannah, dan juga diterangkan kuburannya, lalu juga kita fatihahkan, diangkat semua daripada dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita baca lagi doa kesembuhan untuk Ibu Ibu Simpan. Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan daripada aktivitasnya kembali, dan juga almarhum Bapak Ganjar Maulana bin Yasir kita juga doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau, mengampuni seluruh dosa beliau, dan makamnya dijadikan Raudhah min riyadil jannah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم وفقنا يا كريم وفقنا يا رحيم يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita baca sholawat tadi ya. Jangan bosan sama sholawat ya. Tidak. Sholawat nanti dilanjutkan dengan infak insyaallah ya. Nanti kita punya sedekahnya kita, ayo keluarkan sedekah terbaiknya kita, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qamar
وجميل 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 سيدنا النبي وجميل sama-sama semuanya يا القمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرها يبقى إذا مست يدي الله وكف المصطفى كالورد نادي الله وعطرها يبقى إذا مست يدي الله أما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا semuanya وجميل سيدنا النبي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل سرتم بما رجعتم يا أكرم خلق ما نقول إن قيل سرتم بما رجعتم يا أكرم خلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والوصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرق والوصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود وطاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق sama-sama katakan kita minta ya ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا والسيرة sama-sama ya Rabbi المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا والسيرة كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القضايا والسيرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.